Oke, kita kembali lagi pada topik fisika SMA dengan judul gerak parabola atau memadu gerak bagian kedua ya. Dari fisika SMA gerak parabola atau memadu gerak bagian kedua. Ya, kita lihat dulu ya beberapa soal mengenai gerak parabola. Sebelumnya kalian harus lihat juga video saya yang pertama tentang gerak parabola atau memadu gerak, karena di situ terdapat summary atau ringkasan bagaimana menyelesaikan tentang gerak parabola. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang gerak parabola, yaitu kita ingin menyelesaikan beberapa soal yang sering dikeluarkan dalam soal ya. Nah, contoh soal yang pertama ini adalah tentang lempar bola basket atau lempar sesuatu lah mengenai dinding ya. Nah, ini bentuk khusus gerak parabola. Perhatikan lempar bola basket. Oke, sebuah bola dilemparkan dari titik, bilanglah Y0-nya adalah 0, dilemparkan dan menumbuk dinding. Ya, menumbuk dinding. Nah, informasi apa yang kita dapatkan? Nah, kita katakan ini sebagai fenol, oke? Dan membentuk sudut theta atau sudut elevasi, ya, sehingga membentuk proyeksi kecepatan fenol pada sumbu X, ya, dan proyeksi pada sumbu Y. Oke, pada sumbu X disebut VOX dan pada sumbu Y disebut VOY. Oke. Nah, ketika bola mengenai dinding, ya, yaitu di sini, ya. Bola mengenai dinding di sini, ya. Maka terjadi juga yang namanya proyeksi VTX dan VTY, ya. Kita katakan ini VTX dan VTY. Ya, ingat, gerak parabola adalah gerak yang menghasilkan dua komponen, ya, pada sumbu X dan sumbu Y. Jelasan sini ya. Nah, prinsip gerak parabola, soalnya sekali lagi, prinsip gerak parabola, gerak pada sumbu X disebut dengan GLB. Maka pada sumbu X, VOX-nya adalah VTX sama dengan V0 cos theta. Artinya di setiap sumbu X, VOX selalu tetap, VTX selalu tetap. Artinya VOX sama dengan VTX sama dengan V0 cos theta di setiap titik. Itu ciri khas yang pertama gerak parabola. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa gerak parabola selalu menghasilkan dua komponen. Kemudian pada sumbu X juga terjadi rumus X sama dengan VTX kali T. Ya, ini kan gerak GLB. Ingat, VTX itu adalah VOX cos theta. Ya, VOX sama dengan VTX sama dengan VO cos theta. Yaitu ciri khas dari GLB. Jadi gerak parabola pada sumbu X tidak pernah berubah. Jadi mengikuti rumus GLB. Nah, sedangkan pada gerak sumbu Y atau GLBB, nah, gerak-gerak pada sumbu Y yang mengalami perubahan. Contoh rumus GLBB, Y sama dengan Y0 ditambah VOT minus setengah GT kuadrat. Oke? Ya, akibatnya gimana? Akibatnya ya kita modifikasi. Nah, VOT ini berfungsi menjadi atau berubah menjadi VOY. Ini ya, harusnya ditulis di sini bukan VO saja, tapi VOY yang ini. Ya, VOY. Karena apa? Ini akan menjadi berubah Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta kali T
min setengah kali G kali T kuadrat. Nah, selain itu ada nggak rumus-rumus yang lain pada sumbu Y? Ya ada. Munculkan rumus-rumus itu. Misalkan apa? VTY sama dengan VOY min GT, ya kan? Atau VTX kuadrat sama dengan VOX kuadrat minus 2GH, kayak gitu-gitu ya. Itu harus otomatis, ya. Nah, kita lanjut. Nah, khusus untuk bentuk gerak parabola dengan lemparan seperti bola basket dan sejenisnya, ya. Nah, prinsip gerak bola basket itu sebenarnya mengkombinasikan dua gerak ini, yaitu gerak GLB dan GLBB. Nah, saya mau kasih kamu rumus cepat saja. Ini dia ringkasan rumusnya. Y sama dengan Y0 ditambah X tangent theta min 5X kuadrat dibagi V0 kuadrat dikali 1 ditambah tangent kuadrat theta. Ini rumusnya. Ya, khusus untuk gerak parabola lempar bola basket. Ini rumusnya. Apa itu Y, apa itu X? Kita lihat diagramnya. Nah, ini namanya apa? Y. Sedangkan ini namanya X. Jelas dong ya? Saya ulangi ya. Ini namanya Y. Dan ini namanya X. Ya, jelas. Jadi tinggal kamu masukin aja, maka selesai dah persoalannya. Nanti nangkap? Ya. Oke, kita lihat deh soalnya. Ya, misalkan kita lihat soalnya seperti ini. Nah, soal pertama. Sebuah batu yang dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Ternyata menumbuk tembok sebuah gedung yang berada 20 akar 3 di depan tempat pelemparan dan 15 meter di atas titik pelemparan. Hitunglah kelajuan awal batu itu. Ya, perhatikan diagramnya. Ya. Ya. Pada titik awal terjadi proyeksi di mana V0-nya tidak diketahui. Ya. Sehingga membentuk elevasi theta, terjadi proyeksi VOX dan VOY. Jelas ya, itu proyeksinya. Karena bola ini dilempar menumbuk dinding, maka terjadi juga proyeksi pada tumbukan VTX dan VTY. Pertanyaan saya, ini kasus bola menumbuk dinding. Ya, saya mau tanya dulu. Di sini maksimum atau enggak? Di sini disebut titik maksimum atau enggak? Hah? Gimana, Sir? Ini lihat diagram panah. Nih. Apakah kita katakan di situ titik maksimum? Belum tentu. Belum tentu. Ya enggak? Cuma dia numbuk dinding. Yang pasti kecepatannya maksimum, sekencang-kencangnya itu, ya kan? Betul nggak? Nah, itu ya, harus diingat, karena di sini nggak dibilang maksimum loh. Berarti jangan dibilang VTX-nya, VTY 0, nggak bisa. Ini bukan kasus gerak parabola sempurna, ya. Ini kasus menumbuk dinding. Jelas sampai sini? Oke? Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya. Informasinya Y sama dengan berapa tuh? 15 meter dan X-nya sama dengan 20 akar 3. Oke, 20 akar 3 meter. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan baik-baik, ya. Sebenarnya secara manual ya, kita bisa melakukan apa namanya? Kombinasi GLB dan GLBB. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang kita coba proses dulu. Bagaimana VTX? Bagaimana VTY? Yang pertama kita cari apa dulu? T-nya, betul nggak? Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Oke. Kita lihat dulu di sini. Anggap di sini titik. Ini titik A deh. Nah. Pada titik A, VTX sama dengan apa? VOX sama dengan
P0 cos theta. Betul kan? Betul nggak nih? Oke. Dia sudah menempuh 20 akar 3 nih. Betul ya? 20 akar 3. Nah, maka kita bisa bikin gimana? Ya, X sama dengan PTX dikali T. Setuju? Kan GLBB, betul ya? Ya. Pada titik A ini terjadi dua gerakan. Yang satu GLB, betul? Betul? Nanti terjadi juga apa? GLBB ya. Nah, sekarang GLB dulu. X sama dengan PTX kali T, setuju? X-nya berapa? 20 akar 3 sama dengan PTX-nya kita apa? Kita perpanjang dulu jadi apa? P0 cos theta kali T, setuju ya? Yuk, masuk. P0-nya nggak tahu, ya kan? P0 cos theta-nya berapa? Hah? Theta berapa? 30 derajat, ya kan? 30 derajat dikali T. T-nya nggak ada ya? Ya udah, T, biarin T. Udah. 20 akar 3 sama dengan P0 cos 30 kali cos 30 setengah akar 3 dikali T. Lalu kita coret di sini, coret sehingga dapatnya T berapa itu? T sama dengan 40 per P0. Setuju ya? Tuh, ini anggap di question 1 pertama satu. Nah, sekarang kita masuk GLBB. Pada titik A juga ya. Oke, titik A. Yuk apa? Y sama dengan Y0 ditambah V0 kali T. VOY ya, jangan lupa. VOY T. VOY kali T min setengah kali G kali T kuadrat. Masuk, Y-nya berapa? 15. Y0-nya 0. VOY-nya? P0 sin theta kali T. Min setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita masukin 15 sama dengan P0-nya berapa? P0. Sin-nya sin 30 ya. Kali T min setengah, langsung aja ya. Berapa nih? 5T kuadrat. Jadi udah dapat 15 sama dengan P0 kali setengah T min 5T kuadrat. Ya kan? Oke, sekarang kita masukkan, kita ganti nih. Yang ini nih. Oke. Jadinya apa? 15 sama dengan P0 dikali setengah, T-nya masukin 40 per P0. Iya. Nah, yang T sebelah kanan jangan diganti. Ya. Kita coret ya. Coret. Nah, terus 15 sama dengan setengah kali 40 berarti berapa tuh? 20 ya. 20 min 5T kuadrat atau 5T kuadrat sama dengan 5. Berarti T kuadratnya sama dengan T kuadrat sama dengan 1. Oke, sedangkan T-nya plus minus 1 ya. Nah, tapi nggak ada waktu minus ya kan. Jadi yang kita ambil adalah T sama dengan 1 detik. Oke. Nah, bagaimana dengan P0-nya? Ya tinggal kita substitusi ya. 40 per P0 sama dengan T. Good. Jadi 40 per P0 sama dengan 1. Sehingga P0 sama dengan 40 meter per detik. Gitu ya. Ya, prinsip dari graf parabola. Oke.
Masih nangkap ya? Nah, bagaimana dengan alternatif yang lain? Boleh-boleh aja. Oke. Nah, gitu. Ini ada rumus alternatif saja. Untuk menyelesaikannya bagaimana ini ya. Coba kita masukkan dulu ke ini. Rumus yang ini. Y sama dengan Y0 ditambah X tan theta min 5X kuadrat per V0 kuadrat dikali 1 tambah tangan kuadrat theta. Y-nya adalah 15, Y0-nya 0, ditambah X-nya itu 20 akar 3. 20 akar 3. Tan-nya tan 30. Ya. Tan 30. Minus 5 dikali 20 akar 3 kuadrat per V0 kuadrat dikali 1 ditambah tan 30 kuadrat. Oke. Sehingga 15 sama dengan 20 akar 3 dikali tan 30 berapa ya? Sepertiga akar 3. Oke. Minus 5 dikali berapa nih? 20 akar 3 kuadrat 400 kali 3 1200. 6000. Oke. 6000 per V0 kuadrat dikali 1 ditambah tan 30 sepertiga akar 3 kuadrat. Oke, itu alternatif yang kedua. Ya, nanti tetap dengan kita lanjutkan terus, V0-nya akan dapat 40 meter per detik. Ya, ini cara kedua aja sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan GLBB. Ya, tapi konsepnya sama. Konsepnya adalah bahwa gerak parabola adalah memadu gerak. X-nya sebagai GLB, sedangkan Y-nya sebagai GLBB. Gitu. Oke, jelas ya, sampai sini ya, prinsipnya ya. Oke, nah coba kita lihat soal kedua ya. Kita lihat soal kedua ya. Nah, ini soal kedua. Sebatang bambu dengan panjang 8 meter berdiri pada jarak 10 meter. Dengan sudut elevasi berapakah sebuah peluru dengan kecepatan 20 meter per detik harus kita tembakkan agar peluru mengenai ujung bambu tersebut? Perhatikan animasinya. Ya. Jadi sebelah kanan itu ada bambu yang berdiri. Nah, sebuah peluru ditembakkan. Ya. V0-nya 20 meter per detik dengan sudut elevasi theta sehingga terjadi proyeksi VOX dan VOY. Oke. Nah, pada dinding juga terjadi proyeksi. Oke. Ini VTX dan ini VTY. Oke. Yang ditanya berapakah sudut elevasi agar dengan kecepatan 20 meter per detik mengenai ujung bambu tersebut. Oke. Oke, menyelesaikan soal ini sebenarnya sangat mudah kalau kita menggunakan prinsip GLB yang kita lakukan seperti soal nomor 1 biasanya mengalami kesulitan ya karena menemukan trigonometri ya. Nah, saya berikan satu solusi ya. Nah, ini kita sebut sebagai apa? Ya, kita sebut ini sebagai tinggi ya, 8 meter. Dan pada sumbu X kita sebut X-nya 10 meter. Nah, biasanya rumus yang saya pakai ini nih. Nah, itu dia rumusnya. Y sama dengan Y0 ditambah X tangen theta min 5X kuadrat per V0 kuadrat dikali 1 tambah tangen kuadrat theta. Saya ulangi, Y sama dengan Y0 ditambah X tangen theta min 5X kuadrat per V0 kuadrat dikali 1 tambah tangen kuadrat theta. Ya, ini rumus andalan untuk menyelesaikan soal yang agak ribet ini ya. Oke, kita lihat. Kita masukin Y-nya berapa? Y-nya 8. Ya, ini 8.
G0-nya ya 0. X-nya adalah 10. Oke. Kali tan theta. Minus 5 dikali 10 kuadrat. Ya. Per V0-nya 20 kuadrat. Oke, dikali 1 ditambah tan kuadrat theta. Nah, itu dia. Sehingga 8 sama dengan 10 tan theta min berapa nih? 500 per 400. Berarti 5 per 4 ya. Betul nggak? Ini kan 500 bawah 400. Betul nggak? Berarti 5 per 4 kali 1 ditambah tan kuadrat theta. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. 8 sama dengan 10 tan theta min, ya kita buka, min 5 per 4, lalu min 5 per 4 tan kuadrat theta. Nah, itu dia, gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini semua. Oke, kita satuin dulu ya, kita lempar kiri aja semua. 5 per 4 tan kuadrat theta min 10 tan theta ditambah 8, lalu yang min 5 per 4 dipindahkan ke kiri, ditambah 5 per 4 sama dengan 0. Tangkap ya? Nah, habis itu kita kali 4. Ya, kita kali 4 semua biar penyebutnya hilang. Kita kali 4. Sehingga 5 tan kuadrat theta dikurang 40 tan theta ditambah 32 ditambah 5 sama dengan 0. Jelas? Jadi 5 tan kuadrat theta min 40 tan theta plus 37 sama dengan 0. Nah, sepertinya ini tidak bisa difaktorisasikan. Mau tidak mau kita harus menggunakan rumus ABC. Ya. Gunakan rumus ABC ya, dengan rumus ABC. Ya, dengan rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Boleh ya? Nah, karena variabelnya di sini tan theta, oke. Jadi tan theta sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita masukkan. B-nya min 40 ya, berarti min 40 plus minus akar dari B kuadratnya berarti berapa tuh? 1600 min 4 kali 5 kali 37 dibagi 2 kali A berarti 10. Oke, jadi tan theta sama dengan 40 plus minus berapa tuh? Akar berapa itu? Akar 860. Akar 860
dibagi 10. Ya. Jadi 40 plus minus berapa? Akar 860. Hmm? 29,32. 29,32 per 325 10 ya. Nah, per jadi kita ada dua jawaban ini. Jawaban pertama apa? Jawaban pertama, ini kita hapus saja. Jawaban pertama gini. Tan theta sama dengan, ambil yang positif, 40 dikurang 29,32 per 10. Ya. Tan theta-nya yang pertama 40 ditambah 29,32 per 10. Nah, tan theta-nya sama dengan 1,068. 1,068. Coba cari pi, theta-nya berapa? Tangen min 1, 1,068. Berapa derajat? Berapa? Tangen min 1 ya. Empat puluh enam ya. 46,89. 46,88 derajat. Nah, ini yang pertama, opsi yang pertama. Opsi yang kedua sama. Pakainya yang negatif, jangan yang plus lagi. Di sini kan ada plus minus. Oke, kita pakai yang negatif. Tangen theta. Tadi yang ini ya. Tadi yang plus. Oh, tadi yang min itu. Oh ya, tadi yang min. Maaf, ini salah tulis. Tadi yang min ini. Ya, dapatnya 46,88. Sekarang pakai yang plus. 40 ditambah 29,32 per 10. 6,932. Ya, tangen theta-nya 6,932. Nah, kalau dicari sudutnya 0,12. berapa derajat? Hmm. 0,12. Enggak lah. Kan dia pakai tangen min 1. Tangen min 1 dari 6,932. 1,79. Iya, jadi theta-nya adalah 1,79 derajat. Nah, gitu. Ya, jadi ada dua opsi jawabannya. Berapa sudut yang dibentuknya? Yang pertama 46,88, yang kedua itu adalah 81,79 derajat. 79. Iya. Gitu caranya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan cara biasa lama banget nih selesainya. Nah, tapi dengan cara cepat kita bisa menyelesaikan juga dengan cepat. Gitu ya.